tentang kebijakan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan juga terima kasih kepada rekan-rekan media, wartawan dan juga para hadirin yang hari ini antusias dalam menghadiri taklimat media. Dan izinkan pada kesempatan hari ini kami juga sekaligus nanti sore mengundang Bapak Ibu semuanya untuk berbuka puasa bersama. Izinkan perkenalkan, nama saya Anang Ristanto yang akan memandu taklimat media pada sore hari ini terkait dengan sistem penerimaan murid baru. Selanjutnya untuk memulai taklimat media ini kami mohon perkenan Bapak Menteri untuk menyampaikan kebijakan baru terkait sistem penerimaan murid baru. Kepada Pak Menteri kami persilahkan. Terima kasih Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mas Fajar Hijaul Haq, Bapak dari Menko PMK, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, para staf khusus menteri dan staf ahli menteri, serta rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang sistem penerimaan murid baru tahun 2025-2026. Sistem penerimaan murid baru ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru dari sisi materi atau dari sisi substansi, karena sudah banyak beredar di kalangan rekan-rekan wartawan dan memang juga kami telah mensosialisasikan itu dengan beberapa unit terkait, khususnya dengan UPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena kepentingan untuk dapat menyampaikan sistem penerimaan murid baru 2025-2026 kepada masyarakat. Akan tetapi karena secara legal kami masih harus menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, maka prosesnya menjadi sedikit lebih lama. Tetapi isi yang beredar di masyarakat itu tidak berbeda dengan apa yang kami tuangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami sampaikan bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden, sistem penerimaan peserta didik atau murid diputuskan dalam sidang kabinet. Dan sistem penerimaan murid baru telah disampaikan dalam sidang kabinet dan Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara dan Menko PMK untuk menindaklanjuti sistem SPMB yang kami siapkan. Dan SPMB juga sudah disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR RI pada tanggal 12 Februari 2025. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan kebijakan ini. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Dirjen PAUD Dasman dan juga Pak Dirjen Vokasi dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus. Pertama, filosofi sistem penerimaan murid baru. Pertama adalah pendidikan bermutu untuk semua. Kemudian yang kedua adalah inklusi sosial. Yang ketiga integrasi sosial. Dan yang keempat kohesivitas sosial. Semangat utama SPMB adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu untuk semua.
Sekolah merupakan lembaga yang berfungsi membangun dan memperkuat inklusi, kohesi, dan integrasi sosial, di mana murid dari berbagai latar belakang sosial, suku, etnis, dan agama berinteraksi dengan intensif. Pengalaman belajar di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal memungkinkan murid sosial yang kuat dengan teman sebaya dan internalisasi nilai-nilai utama serta pranata sosial. Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dengan memelihara sistem pendidikan agar dapat diakses oleh masyarakat secara berkeadilan. Penerimaan murid di sekolah negeri dirancang agar bisa menerima anak-anak Indonesia dari semua kalangan. Di saat yang sama, pemerintah turut mempertimbangkan keberlangsungan dan peningkatan kualitas di sekolah swasta yang telah berkontribusi dalam menyediakan layanan pendidikan untuk masyarakat. Landasan hukum SPMP sebagai hak konstitusional bagi setiap warga negara. Pendidikan itu berlandaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, kemudian Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, kemudian Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Astacita nomor 4. Kemudian Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM khususnya pasal 12. Kemudian Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sidiknas pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1. Kemudian Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas khususnya pasal 10. Permasalahan dan dampak PPDB 2017-2024. Dari sistem yang kita kembangkan ini, selain berdasarkan pada konstitusional yang sudah tadi saya sampaikan, juga dengan melihat praktik pelaksanaan PPDB 2017-2024 yang di dalamnya kami menemukan beberapa permasalahan untuk kita perbaiki. Yang pertama, secara akademik itu terjadi penurunan kualitas sekolah unggul karena heterogenitas intake murid. Kemudian banyak murid yang mengundurkan diri. Yang kedua adalah permasalahan administrasi, di mana terjadi pemalsuan dokumen persyaratan antara lain dokumen domisili, sertifikat prestasi, olahraga dan seni, dan lain-lain. Kemudian juga penafsiran panduan yang berbeda-beda, perbedaan standar rapor antar sekolah dan antar daerah, kemudian juga permasalahan administrasi yang berkaitan dengan sebagian sekolah swasta kekurangan atau tidak memiliki murid, dan sekolah negeri menerima murid melebihi daya tampung. Potensi penyimpangan, proses seleksi kurang atau tidak akuntabel, kemudian transparansi proses PPDB yang lemah, kemudian tidak patuh pada juknis pusat dan daerah. Akar masalahnya adalah karena memang masih ada kesenjangan mutu pendidikan. Yang kedua, karena persepsi bahwa sekolah negeri itu lebih murah. Dan yang ketiga, adanya intervensi dengan kelompok tertentu. Perubahan substansi SPMP. Pertama, dari sisi filosofis, ketentuan saat ini fokus utama adalah pemerataan akses pendidikan melalui zonasi. Mohon maaf, itu yang lama ya, yang PPDB yang lama. Fokus utama adalah pemerataan akses pendidikan melalui zonasi yang lebih menekankan pada kedekatan
berbasis jarak atau radius satuan pendidikan dengan tempat tinggal peserta didik. Filosofi utama dari kebijakan baru adalah pendidikan bermutu untuk semua, yang memastikan domisili atau tempat tinggal murid mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan terdekat dengan pendekatan rayon. SPMB juga mengakomodasi kelompok masyarakat kurang mampu dan kebutuhan spesifik daerah. Kemudian terkait dengan cakupan pengaturan, PPDB yang lama itu terbatas pada pelaksanaan teknis penerimaan peserta didik baru seperti jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali. Dan arah kebijakan yang baru dengan SPMB adalah dia cakupan lebih luas, mencakup seluruh sistem penerimaan murid termasuk pembinaan, evaluasi, kurasi prestasi, fleksibilitas daerah, dan integrasi teknologi. Nah, perubahan yang substantif dalam SPMB adalah yang pertama dalam arah kebijakan baru itu terkait dengan domisili. Kemudian yang kedua adalah perbedaan kebijakan baru yang terkait dengan prestasi, yang meliputi prestasi akademik, non-akademik, yaitu seni, bahasa, budaya, dan olahraga, dan kepemimpinan. Ini yang baru adalah kepemimpinan. Kemudian afirmasi dan mutasi. Kepada pemerintah daerah untuk mengatur kuota dan mekanisme sesuai karakteristik daerah. Kemudian dorongan inovasi, mengintegrasikan kurasi prestasi, penggunaan data, dan pengawasan berbasis teknologi atau dapodik. Perubahan kuota jalur SPMB untuk SD pada sistem PPDB domisili itu minimal 70%, kemudian afirmasi minimal 15%, prestasi, kemudian mutasi maksimal 5%. Penerimaan untuk penerimaan jenjang SD tidak ada perubahan antara sistem PPDB dengan sistem SPMB. Kemudian untuk SMP, jalur domisili semula menjadi 40%, afirmasi semula 15%, prestasi itu hanya sekarang minimal 25%, dan mutasi maksimal 5%, tetap tidak ada perubahan. Untuk jenjang SMA, jalur domisili yang semula 50% sekarang minimal 30%. Afirmasi dari menjadi minimal 30%, prestasi yang semula hanya berdasarkan sisa kuota sekarang minimal 30%, dan untuk mutasi maksimal 5%, tetap tidak ada perubahan. Jalur penerimaan murid baru dikecualikan untuk SMK. Seleksi mempertimbangkan rapor atau prestasi atau hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian dan prioritasnya. Yang pertama adalah calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas minimal 15%. Dan Mas Anang dan yang saya banggakan Bapak Ibu dari media yang akan membantu kita untuk mensosialisasikan tentang Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, saya coba menambahkan beberapa hal. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi ceritanya seperti apa sampai Permendikdasmen ini bisa kita selesaikan. Kemudian ada beberapa poin yang juga perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah jalurnya apa saja yang tadi sudah disampaikan Pak Menteri, persyaratan penerimaan murid baru, penetapan wilayah, kemudian mekanisme pelaksanaan, dan yang terakhir secara komprehensif di Permendikdasmen ini mencakup pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Lanjut, jadi ini proses
lahirnya Permendikdasmen ini cukup panjang ya, non-stop ini sejak bulan November. Soalnya Permendikdasmen ini merupakan revisi atau perbaikan dari dua peraturan ya. Satu peraturan dan satu Kepsekjen. Ya, ada Permendikbudristek nomor 1 2021 dan Kepsekjen nomor 47 tahun 2023 tentang PPDB. Jadi di awal ya, minggu kedua November kita sudah melakukan rakor bersama dengan seluruh dinas pendidikan, termasuk juga akademisi, organisasi masyarakat, profesi, pengamat orang tua, murid, media juga kita undang, yang dibuka langsung dan diberi arahan oleh Pak Wapres ya. Dan beliau langsung di awal sambutannya menyinggung tentang PPDB. Jadi sesuai dengan arahan Pak Presiden ke Pak Menteri, kita sudah tindak lanjuti di bulan November dan kita lanjutkan dengan diskusi kelompok terpumpun yang maraton selama November sampai Desember. Ingat saya itu 4 kali kita lakukan. Kita undang juga dinas pendidikan, akademisi dan seluruh pihak terkait. Kemudian yang tidak kalah pentingnya perlu kami sampaikan di sini Mbak Ibu, kita juga melakukan analisis daya tampung dan evaluasi tren penerimaan murid baru PPDB kurun waktu 5 tahun terakhir dari 2017-2024 kita analisa, nah, kita lihat trennya ya, kemudian kita diskusikan untuk menentukan prosentase masing-masing jalur. Kemudian kita draft masukan-masukan sudah berlangsung lama menjadi rancangan permen. Alhamdulillah sudah kita konsultasikan juga diuji publik di tanggal 30 Januari, kemudian kita harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Jadi prosesnya cukup panjang. Dan alhamdulillah Pak Menteri berkenan tanda tangan 28 Februari ini sudah sekaligus diundangkan oleh Kementerian Hukum menjadi Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Nah, terima kasih Pak Bi juga yang telah membantu, Kepala Biro Hukum Mas Rafiq ya, PLT yang telah juga nongkrongi berbulan-bulan bersama kita. Melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Menteri, lanjut. Jadi Pak Ibu, teman-teman media, kita melakukan peraturan ini. Kita ada 4 jalur sistem penerimaan murid baru. SPMB-nya ada tetap 4 jalur. Yang pertama domisili. Tadi yang sudah Pak Menteri sampaikan, poin di domisili ini adalah diperuntukkan bagi calon murid ya. Jadi istilah murid ini yang baru yang berdomisili di wilayah penerimaan murid yang baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi penetapan wilayah penerimaan murid baru itu oleh pemerintah daerah ya, nanti ada Pergub, Perbub dan Perwali. Kemudian jalur afirmasi di beberapa slide nanti akan kita jelaskan kenapa jumlahnya ditambah. Jalur ini adalah diperuntukkan untuk calon murid yang berasal dari keluarga yang ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga terkait dengan prestasi, ini yang banyak dibahas di berbagai media. Karena ada tendensi prestasi dikalahkan dengan jarak. Nah, maka dari itu ini kita akan bahas lebih lanjut. Persentase prestasi kita sudah bandingkan juga dengan analisa data daya tampung 2017-2024 ya. Akhirnya kita memutuskan untuk menaikkan persentase prestasi. Yang mutasi relatif sama ya, tiap dari semua jenjang tidak ada perubahan. Nah, yang mungkin perlu kita antisipasi Bapak Ibu bahwa SPMB ini tidak diberlakukan ya, untuk sekolah yang merupakan satuan pendidikan kerjasama ya, sekolah-sekolah yang miliknya orang asing. Kemudian satuan pendidikan Indonesia yang di luar negeri, kemudian satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus, layanan khusus yang berasrama yang berada di daerah 3T. Monggo Bu Ima, selamat datang Bu. Izin Bu Ima, lanjut ya. Nah, yang jalur mutasi ini cenderung sama, jadi semua jenjang tetap tidak ada perubahan. Nah, yang paling terakhir SPMB ini tidak diberlakukan untuk satuan pendidikan di daerah terpencil. Nah,
Daerah terpencil itu artinya jumlah penduduk usia sekolahnya nggak cukup satu rombel, ya, jadi nggak mungkin kita lakukan SPMP. Nah, ada dua persyaratan, lanjut, ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum ini sangat sederhana, prinsipnya batas usia dan telah menyelesaikan jenjang pendidikan sebelumnya. Jadi untuk TK usianya paling rendah 4 tahun, paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A. TKA maksudnya. Kelompok B paling rendah 5 tahun, paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B. Ini tidak ada syarat pendidikan sebelumnya ya, karena memang tidak diwajibkan untuk TPA. Kemudian di SD berusia 7 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan ya, 2025. Sebenarnya secara detail Pak Ibu di Permendikdasmen nanti Pak Ibu bisa scan di banner-banner ya teman-teman, bisa langsung baca per pasalnya ada di sana. Ini kalau saya bacakan semua kepanjangan, tapi poinnya adalah usia kurang dari 7 tahun bisa diakomodir dengan persyaratan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis. Ini yang banyak ditanyakan. Nah, kecerdasan dan bakat istimewa ini ditunjukkan melalui rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Kalau tidak ada, boleh melalui Dewan Guru ya pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Untuk SMP usia 15 tahun, kemudian telah lulus SD. Ini yang paling terakhir saya lupa menyebutkan bahwa calon murid kelas 1 SD tidak disyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, ya, menulis, berhitung atau bentuk tes lain. Jadi ini perlu kita sebagai mohon dukungan juga Bapak Ibu teman-teman media, tidak boleh ada lagi, sudah lama maksudnya, tidak boleh ada tes kemampuan membaca, menulis, berhitung atau bentuk tes lain untuk masuk SD. Kemudian di SMP usia paling tinggi 15 tahun, lulus SD, SMA atau SMK berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat. Untuk SMK dengan bidang keahlian, program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan ya, karena memang harus ada tes bakat dan potensi. Nah, persyaratan umum untuk SPMB slide berikutnya, dokumen yang diperlukan pertama adalah akte kelahiran dan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh kepala daerah, dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Kemudian untuk persyaratan pendidikan sebelumnya berupa ijazah atau surat keterangan lulus. Persyaratan usia dikecualikan untuk murid yang penyandang disabilitas ya, pada satuan pendidikan khusus, layanan khusus, termasuk juga satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Nah, ini yang lanjut yang banyak akan menjadi bahan diskusi kita, persyaratan khusus. Tadi ada 4 jalur yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Jalur domisili yang pertama. Persyaratan pertama tidak jauh berbeda ya. Kalau dokumennya sama, harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Kemudian nama orang tua murid, orang tua atau wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama ya. Sama dengan nama orang tua yang tercantum pada rapot atau ijazah jenjang sebelumnya, akta sebelumnya. Kemudian dalam hal nama orang tua atau calon wali murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua wali murid yang meninggal, bercerai atau kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga yang baru. Orang tua wali murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai. Kemudian untuk kartu keluarga yang ini dalam kartu keluarga yang tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, ini dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Maksudnya keadaan ini adalah bencana atau bencana sosial, bencana alam atau bencana sosial ya. Lanjut ya, ini jalur afirmasi.
Jalur afirmasi ini ada 2 kategorinya, yaitu keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Persyaratan khusus untuk jalur afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu ini harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini basisnya adalah DTKS ya, data terpadu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan, ya, Jamkes nggak masuk. Kemudian untuk penyandang disabilitas, ini jelas ya, kartu penyandang disabilitas atau surat keterangan dokter atau spesialis. Itu jalur kedua. Jalur ketiga yang prestasi yang tadi sudah sampaikan Pak Menteri juga, ini ada perluasan ya, cakupan. Yang pertama prestasi akademik. Ya, ini nilai raport tetap kita berlakukan karena belum ada instrumen lain ya selama 5 semester, termasuk prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi dan atau bidang akademik lainnya. Jadi Bapak Ibu ini tidak membatasi ya. Kemudian untuk non akademik berupa pengalaman kepengurusan ya, sebagai ketua dalam organisasi siswa intrasekolah dan organisasi kepanduan di satuan pendidikan. Prestasi di bidang seni budaya, olahraga dan bidang non akademik lainnya. Ketentuan kurasi dikecualikan untuk nilai raport ya, dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intrasekolah dan organisasi kepanduan. Nah, yang paling penting di sini dalam hal prestasi belum divalidasi oleh pemerintah daerah atau dikurasi oleh kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan ya, kepada pemerintah daerah atau ke unit kerja di kementerian yang membidangi talenta dan prestasi, yaitu Puspresnas. Pemangku kepentingan siapa saja ya, mulai calon murid, penyelenggara lomba, satuan pendidikan, penyelenggara SPMB atau pihak lain yang terkait. Nanti teman-teman Puspresnas dan pemerintah daerah yang akan memutuskan. Tapi paling tidak ini yang sudah kita payungi sehingga punya hak untuk mengusulkan ke pemerintah daerah dan Puspresnas untuk dikurasi supaya lombanya bisa dimasukkan dalam jalur prestasi. Selain menggunakan prestasi akademik dan atau non akademik, ini yang perlu kita sampaikan dengan huruf agak tebal di sini adalah pemerintah daerah dapat menambahkan tes terstandar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Ini untuk mengakomodir pemerintah daerah yang sudah melakukan assessment ya untuk satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Yang keempat, yang jalur lanjut untuk jalur prestasi, tetap yang ketiga ini maksud saya bukti atas prestasi dan bobot nilai atas prestasi. Prestasi dibuktikan dengan tadi raport, ya, sertifikat, dokumen penetapan kepengurusan dan dokumen lain terkait prestasi. Dokumen prestasi diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Bobot untuk nilai atas prestasi, ya, pemerintah daerah menetapkan bobot nilai atas raport, ya, pengalaman kepengurusan, prestasi di bidang akademik, sains, teknologi, riset, inovasi berdasarkan tingkat kabupaten, provinsi, nasional atau internasional, prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, prestasi di bidang non akademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. Selain penetapan bobot nilai, pemerintah daerah dapat menetapkan bobot nilai atas hasil terstandar yang tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya. Nah, ini perlu digarisbawahi, pembuatan tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi satuan pendidikan. Jangan sampai karena kesalahan sekolah peserta didiknya jadi korban. Nah, yang terakhir yang tidak banyak berubah, jalur mutasi, yaitu surat penugasan dari instansi atau lembaga atau perusahaan yang memperkerjakan ya orang tua atau wali murid. Surat keterangan pindah domisili orang tua atau murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Tambahan ini yang menarik, surat penugasan dari instansi lembaga atau penugasan yang memperkerjakan orang tua wali murid 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran.
Ya. Itu ya, ini saya baca kembali ya. Surat penugasan dari instansi atau lembaga atau perusahaan yang memperkerjakan orang tua atau wali paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Kalau sudah 1 tahun berarti sudah lewat. Kemudian untuk anak guru ini khusus. Jadi persyaratan khusus jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru dan khusus jalur jalur mutasi yang bagi guru yang mengajar di satuan pendidikan setempat. Nah lanjut, ini sebetulnya hak dari kewenangan ya, kewenangan dari pemerintah daerah, yaitu melakukan penetapan wilayah penerimaan murid baru dilakukan dengan prinsip mendekati domisili dengan satuan pendidikan. Jadi kenapa prinsip domisili ini kita terapkan supaya tidak ada blank spot. Dalam menetapkan wilayah penerimaan murid baru, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan perhitungan. Ini bisa dibantu dengan Dapodik, Bapak Ibu, teman-teman. Kita sudah punya Dapodik yang bisa diakses oleh satuan pendidikan dan dinas pendidikan kabupaten kota, sehingga angka-angka ini nggak akan tiba-tiba muncul. Kita sudah punya Dapodik terpadu. Di setiap satuan pendidikan ini sudah punya nomor pokok sekolah nasional (NPSN). Di dalam NPSN itu sudah nempel nomor induk siswa nasional (NISN) dan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi NPSN sudah menempel jadi satu. Yang pertama adalah sebaran satuan pendidikan, sebaran domisili peserta didik calon murid, kapasitas daya tampung satuan pendidikan. Pemerintah daerah melakukan penetapan wilayah penerimaan murid baru dengan menggunakan metode rayonisasi yang mencakup kelurahan, desa atau kecamatan, radius satuan pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili murid sampai ke RT. Kemudian metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah. Nah ini yang perlu digarisbawahi bahwa khusus SMA, metode atau pendekatan penetapan wilayah penerimaan murid baru diperluas sampai dengan wilayah administratif atau rayonisasi kabupaten kota. Nah, untuk penetapan wilayah penerimaan murid baru pada satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan, baik itu provinsi atau kabupaten kota, dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar pemerintah daerah. Ini yang kemarin sudah saya laporkan ke Pak Menteri, untuk mendorong pemerintah daerah untuk melakukan kesepakatan supaya daerah-daerah yang berbatasan bisa ditampung di wilayah terdekat. Kemudian untuk penetapan wilayah penerimaan murid baru ini juga kewenangan pemerintah daerah ya Bapak Ibu. Ini dipastikan perhitungan sebaran satuan pendidikan dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat satuan pendidikan. Ini sudah ada di Dapodik juga. Kemudian sebaran domisili murid sama dengan yang tadi ya. Kemudian perhitungan sebaran domisili calon murid dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon murid dengan menggunakan data dari aplikasi Dapodik, dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil. Kemudian mempertimbangkan akses satuan pendidikan dan domisili calon murid, dan mempertimbangkan domisili calon murid yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten kota, dan mempertimbangkan data dinas sosial ini untuk peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu atau penyandang disabilitas. Lanjut. Ini masih ada, sudah 5 lagi Pak Ibu. Berapa menit? Ya. Lanjut. Ini. Jadi untuk penetapan wilayah penerimaan murid baru, ya, penetapan perhitungan kapasitas daya tampung sekolah kita sudah ada di Permendikdasmennya, ya, sangat rigid ya, sudah kita atur di situ rumus-rumusnya. Silahkan nanti intinya perhitungan ini harus mengacu pada ketersediaan daya tampung ya, proyeksi calon murid dan ketersediaan daya tampung pada satuan pendidikan swasta. Ini yang perlu dicatat ya. Jadi perhitungan kapasitas daya tampung di SPMB juga harus memperhitungkan ketersediaan daya tampung pada satuan pendidikan swasta dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain. Nah, jadi SPMB ini mencakup untuk sekolah negeri dan sekolah swasta. Dan seterusnya, saya kira rumusnya sudah di situ sudah ada. Nextnya adalah penetapan ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyampaikan hasil perhitungan daya tampung dan penetapan wilayah penerimaan murid baru kepada kementerian melalui UPT kami, yaitu Balai
Besar Penjaminan Mutu atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, BPMP atau BPMP, ya, di provinsi masing-masing paling lambat bulan Maret tahun berjalan. Ya, ini nanti akan dilakukan verbal dan penetapan wilayah penerimaan murid baru diumumkan oleh Dinas Pendidikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman resmi Satuan Pendidikan, media pengumuman resmi Dinas Pendidikan atau kementerian lainnya, dan atau media massa cetak atau daring lainnya paling lama 1 bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru. Ya, jadi supaya ada waktu cukup untuk mendaftar. Lanjut, ini tadi yang sudah disampaikan Pak Menteri, jadi mengulang sedikit ya. Kenapa di jalur afirmasi ditambah? Jadi data kami APRS itu putus sekolah ya, lebih dari 80% disebabkan oleh alasan ekonomi. Kemarin juga, alhamdulillah Pak Menteri juga sudah menerima Mensos ya, Pak Mensos menyampaikan bahwa anak rentan putus sekolah itu latar belakangnya adalah ekonomi, sehingga di afirmasi ditambahkan ya untuk yang SD tetap, yang SMP 20%, yang SMA menjadi 30%. Yang menarik Pak Ibu di sini, ini sudah dibacakan ya, saya akan bacakan lagi. Yang di SMA itu supaya yang penting dekat sekolah bisa masuk negeri, spesial dari pemerintah daerah banyak yang mengusulkan supaya prestasinya ditambah. Jadi sehingga prestasi 30%, afirmasi juga 30%. Sebetulnya Pak, kalau kita pahami lebih detail, peluang anak yang rentan tidak melanjutkan karena alasan ekonomi itu bisa masuk di tiga-tiganya. Kalau dia kurang mampu dekat sekolah, dia bisa masuk jalur domisili. Kalau dia kurang mampu berprestasi, dia masuk jalur prestasi. Kalau kurang mampu dan memang tidak berprestasi dan jauh dari sekolah, dia jalur afirmasi. Jadi ini yang paling berpihak kepada peserta didik dari keluarga yang tidak mampu. Lanjut. Nah, untuk memastikan keterbukaan atau transparansi penerimaan sistem penerimaan murid baru, pengumuman secara terbuka baik sekolah atau negeri swasta. Jadi pengumumannya harus diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat. Dilaksanakan paling lambat minggu pertama ya, bulan Mei ya, tahun berjalan. Pengumuman memuat paling sedikit persyaratan, tanggal pendaftaran, jalur penerimaan, jumlah daya tampung ya, tanggal penetapan pengumuman, dan dipastikan tidak dipungut biaya. Nah, ini untuk lanjut untuk khusus SMK, mungkin Pak Tatang mau menjelaskan langsung ya. Jadi khusus SMK memang perlu ada tes, karena SMK terdiri dari beberapa spektrum 100 lebih ya jurusan yang harus dipastikan sesuai dengan kompetensinya. Nah, yang perlu dikawal dari keluarga tidak mampu dan atau penyandang disabilitas. Di afirmasi tetap ada untuk SMK, untuk domisili 10%. Lanjut untuk pengumuman, tadi sudah pengumuman daya tampung, ini pengumuman hasil. Pengumuman penetapan murid baru merupakan jumlah murid baru yang diterima dalam penetapan murid baru berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan ya, tidak boleh lebih maksudnya. Kemudian penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi, pemerintah daerah wajib mengumumkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos. Ini tadi yang sudah disampaikan juga. Bagaimana jika calon murid tidak lolos? Pemda dapat menyalurkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi ke sekolah negeri pada wilayah penerimaan terdekat. Ya, kalau rayon 1 nggak bisa, rayon berikutnya.
atau sekolah swasta dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung. Penyaluran juga dapat dilakukan melalui kerjasama antar Pemda yang tadi sudah disebutkan di depan untuk daerah-daerah perbatasan. Nah, bantuan pendidikan ini yang sudah pernah disampaikan juga di beberapa pertemuan Pak Menteri dengan Pak Mendagri ya. Pemda dapat memberikan bantuan pendidikan kepada calon murid di satuan pendidikan swasta yang tidak dapat ditampung di satuan pendidikan negeri berupa pembebasan atau pengurangan biaya pendidikan, diprioritaskan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Jenis dan besaran bantuan pendidikan ditetapkan oleh Pemda sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing. Dua terakhir, pembinaan dan pengawasan. Untuk pembinaan, SPMP ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan. Untuk pengawasan, SPMP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah. Lanjut, yang terakhir. Evaluasi SPMP. Pemerintah daerah dan kementerian sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun terhadap pelaksanaan SPMP secara menyeluruh dan berkesinambungan. Evaluasi oleh Pemda sesuai dengan kewenangannya dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan SPMP dari satuan pendidikan di wilayahnya dan atau hasil pemantauan dan pengawasan. Evaluasi oleh kementerian dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan SPMP dari pemerintah daerah dan atau hasil pemantauan dan pengawasan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMP pada tahun ajaran berikutnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Mas Anang. Mohon izin Pak Menteri, kembalikan ke Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Gogot. Pak Tatang ada mau sampaikan? Cukup? Baik, sebelum kita tanya jawab, saya persilahkan kepada Ibu Himatul Aliyah, Wakil Ketua Komisi 10 untuk dapat memberikan sambutan. Tapi kalau mau bertanya dulu juga boleh sebelum wartawan. Dipersilakan kepada Ibu Hima. Spesial ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah beserta para jajaran. Ini ada Ibu Sekjen juga ada di depan. Para hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati, juga rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Pak Menteri beserta jajaran. Baru kali ini begitu komunikatifnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tepuk tangan dong. Dan juga melibatkan kami di Komisi 10, saya berterima kasih sudah diundang hari ini untuk melihat pemaparan mengenai sistem penerimaan siswa baru. Saya berterima kasih juga beberapa hal yang kami perjuangkan di periode lalu, ternyata sudah ada solusinya di periode sekarang ini, alhamdulillah. Tapi saya izin mengingatkan mungkin beberapa hal terkait dengan tadi misalnya tentang kurasi. Nah ini kan mungkin kata ini belum terlalu jelas, yang dikurasi itu seperti apa prosedurnya dan sistemnya seperti apa, itu yang mungkin yang perlu dijelaskan kembali ke publik. Kemudian 10 juga terkait dengan peringkat nilai rapot. Sementara kan selama ini sistemnya tidak ada lagi peringkat. Nah, di saat ini apakah sistem peringkat akan dihidupkan kembali? Berikutnya mengenai di halaman 11 yang 11 coba. Halaman 11 itu kan 1 tahun ya orang pindah. Kemungkinan ada orang yang memang pindahnya tidak mencapai genap 1 tahun, misalnya di bawah 1 tahun. Sekolah ya, jumlah sekolah yang ada di wilayah tersebut. Sementara ini sebagaimana kita tahu, kita juga kekurangan sekolah negeri di berbagai lokasi.
Ada juga yang memang penduduknya berhimpun di satu tempat karena mungkin di wilayah kecamatan sana udah kalangan yang sudah tidak menghasilkan generasi muda lagi, sehingga mungkin di kecamatan itu kosong gitu karena udah tua-tua. Termasuk mungkin contohnya di komplek rumah saya itu udah tua-tua semua, nggak ada lagi anak yang bersekolah. Jadi sekolah di situ mungkin kosong. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian kondisi geografis, sebagaimana kita tahu di daerah 3T juga kondisinya sangat-sangat kekurangan sekolah karena mereka mungkin harus turun gunung berapa kilo, harus berenang menyeberangi sungai tanpa fasilitas. Mungkin Pemda-Pemda juga perlu ya ditegur karena ini menyangkut siswa-siswa kita, generasi muda kita. Karena saya masih melihat itu video-video yang viral, mereka harus berenang di sungai yang berbahaya begitu untuk mencapai sekolah. Kemarin pada Hari Guru di Velodrome Rawamangun kita juga melihat ya VT dari video-video mereka yang berjuang baik itu guru maupun siswa yang ingin mencapai ke sekolah untuk belajar. Kami di Komisi 10 saat ini khusus membuat panja yang namanya Panja Pendidikan 3T. Karena kami ingin mencari tahu, ingin menemukan solusi bagaimana mereka-mereka yang masih ada di 3T terutama untuk pendidikan. Nah ini juga perlu kerjasama kita bersama. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih atas yang dilakukan oleh Pak Menteri dan jajaran untuk mensosialisasikan mengenai penerimaan siswa baru ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang menjadi korban-korban ya terhadap seleksi penerimaan siswa baru ini. Posko-posko pengaduan harus dibuka dan posko-posko itu juga harus bisa 24 jam gitu menampung keluhan-keluhan yang mungkin dari sistem penerimaan siswa baru ini. Sehingga bisa diambil tindakan yang cepat. Demo ke DPRD DKI, gubernur tidak ada hasil, lalu demonya akhirnya ke DPR RI. Padahal itu adalah tanggung jawab dari Pemda. Dan waktu itu ada solusi juga sih dari Pemda DKI, waktu itu dialihkan ke swasta mereka. Karena waktu itu kasusnya umur tapi mereka berprestasi. Nah alhamdulillah Pak Menteri malah sudah memberi batasan sampai ke 5, turunnya nggak ke 6 lagi, Masya Allah. Jadi anak-anak yang jenius, yang cerdas, yang punya talenta tidak harus nunggu untuk umur 7 tahun untuk sekolah. Jadi inilah salah satu juga yang diharapkan dari program-program Pak Prabowo di mana juga anak-anak yang mempunyai kelebihan ini diberikan juga afirmasi dan diberikan tempat untuk mereka mengembangkan minat, bakat dan juga pendidikannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Menteri. Sekali lagi selamat atas sistem penerimaan siswa baru yang baru diluncurkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hima. Sekaligus arahan dan beberapa tadi pertanyaan Mas Gogot. Apa mau ditanggapi langsung atau nunggu wartawan aja ya? Dikumpulkan aja ya Pak Tatang ya. Kita kumpulkan saja karena dikumpulkan, jadi moderatornya Pak Anang. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri dan juga Pak Dirjen dan juga Ibu Wakil Komisi 10 DPR RI yang telah memberikan penjelasan terkait dengan sistem penerimaan murid baru sesuai dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Selanjutnya kami beri kesempatan rekan-rekan media untuk melakukan tanya jawab. Dan untuk tahap pertama ini kami berikan waktu 3 penanya terlebih dahulu. Dan mohon pertanyaannya singkat, jelas dan padat mengingat waktu ya. Ya, dari sayap sebelah kanan 1, tengah 1, kiri 1 ya. Ya, silakan sebutkan nama dan asal medianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi dari MNC Pak. Sebelumnya saya mengapresiasi kepada Pak Menteri, Pak Dirjen dan di jajaran terutama saya sorotin adalah jalur prestasi.
Jalur prestasi ini Pak, kami tahun kemarin itu mendapat keluhan dari beberapa guru Pak. Sekolah, saya bagikan contoh ya Pak ya, SMP 115 Tebet. Itu kan sekolah unggulan ya. Ketika dipakai zonasi, gurunya itu pada bingung Pak. Karena setahun sebelumnya, murid-muridnya kalau dikasih, maaf ya, dikasih contoh, soal 1, itu cepat Pak. Hampir rata, semuanya bisa. Tapi begitu ke sistem zonasi Pak, jomplang Pak. Jomplang. Dan yang prestasi itu kan cuma sedikit tahun sebelumnya. Kalau nggak salah cuma 12 orang ya. Jadi saya cuma mau apresiasi kalau bisa dipertahankan atau ditambah untuk jalur prestasinya ini Pak. Biar mengangkat untuk yang kelas-kelas yang di semuanya itu Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. MNC. Selanjutnya di tengah ya. Iya, terima kasih Pak. Saya Dian. Nggak usah diri. Saya Dian Pak dari Harian Waspada. Pertanyaannya ada 2, tadi juga sudah disinggung sedikit sama Bu Himatul terkait di SPMB ini tidak berlaku di daerah 3T Pak. Boleh dielaborasi seperti apa nanti aturan yang berlaku di sana. Terus kedua untuk siswa khususnya siswa miskin yang nggak tertampung di sekolah negeri itu katanya tadi bisa daerah bisa menyebarkan mereka ke menggiring mereka ke sekolah-sekolah swasta. Boleh tahu nanti kan ini udah deket waktunya apa sudah ada kerjasama dengan penetrasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah dinas pendidikan setempat untuk supaya anak-anak yang siswa miskin ini khususnya bisa benar-benar tertampung di sekolah swasta gitu. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Dian. Sayap kiri. Iya, di tengah kalau gitu. Ya, selamat sore Pak Menteri, saya Rini dari RRI. Mungkin simpel aja Pak, nanti sistem untuk SPMB-nya sendiri bagaimana Pak? Menggunakan aplikasi barukah atau nantinya ada laman webnya kah atau seperti apa Pak? Itu aja sih Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Sudah 3 penanya ya. Pertama dari Mas Denny, MNC tadi. Terkait dengan jalur prestasi dan Mbak Dian terkait dengan afirmasi di daerah 3T dan daerah bagaimana daerah untuk menggiring sekolah-sekolah ke swasta dan dari Mbak Rini RRI terkait dengan sistem SPMB. Kami persilahkan Pak Menteri untuk menanggapinya. Pak Gugut. Ya, silakan Pak Gugut. Ya siap Pak Menteri. Bu Hima mohon izin tadi ada 3 yang ditanyakan. Yang pertama terkait dengan kurasi ya. Jadi kita buka di Permendikdasmen kita opsi untuk mengusulkan dilakukan kurasi baik oleh pemerintah daerah maupun Puspresnas Bu. Jadi yang jelas paling tidak 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Jadi bukti itu kalau sudah 4 tahun 5 tahun udah nggak bisa. Intinya itu. Boleh satuan pendidikan yang melaksanakan SPMB, boleh penyelenggara lomba ya, boleh orang tua juga. Kemudian untuk pindahan kurang dari 1 tahun. Justru yang Permendikdasmen ini yang kita atur adalah yang kurang dari 1 tahun. Kalau sudah lebih dari 1 tahun dia harus ikut jalur yang lain ya, tergantung dia posisinya di mana. Kalau dia sudah lebih dari 1 tahun berarti tidak bisa masuk ke jalur mutasi. Kemudian untuk daerah 3T tadi sudah jelas ya, memang dikecualikan dari SPMB ini. Kenapa? Tadi contohnya kalau jumlah penduduknya kurang dari 1 rombel, sudah nggak perlu pakai hitung-hitungan ya, tambah pusing ya. Yang jelas daya tampungnya lebih dari populasi yang akan mendaftar. Kemudian untuk posko pengaduan ya, kita akan buka apa bahasanya itu? Comment center ya. Comment center di tingkat pusat, kemudian helpdesk di setiap provinsi. Jadi Pak Ibu, kami di Ditjen Paudasmen punya UPT kecuali yang di Papua ya, hanya baru 2 ya. Yang saya kita punya provinsi. Teman-teman di UPT koordinasi dengan Pemda untuk memastikan 3. Yang pertama, pemerintah daerah harus segera menetapkan Pergub, Perbuk maupun Perwali ya, untuk memastikan SPMB itu sudah diundangkan ya, karena harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua mengumumkan
mengusulkan ya daya tampung yang akan mereka umumkan di SPNB supaya dilakukan verbal oleh teman-teman UPT ya, karena teman-teman UPT juga punya akses ke Dapodik pusat. Baru nanti kompilasi perda dan itu kalau sudah oke Dapodiknya dikembalikan ke pemerintah daerah untuk diumumkan. Nah, ini nanti teman-teman UPT yang akan mendampingi sampai pemerintah daerah mengumumkan daya tampung tadi. Nah, aplikasinya apa? Aplikasi dikembangkan oleh pemerintah daerah masing-masing ya, Bapak Ibu, teman-teman media. Jadi pemerintah daerah sudah kreatif ya, sekarang sudah punya sistem informasi yang macam-macam ya, yang mereka kembangkan sendiri-sendiri. Nah, ini yang tanggapan dari Bu Hima ya, yang juga sudah nyambung ke beberapa penanya. Jalur prestasi, makasih Pak Mas, yang memang kita yang paling banyak rame ya, karena prestasi itu sebelumnya hanya diberi sisa kuota, seolah-olah tidak diakui atau tidak diapresiasi prestasi anak-anak kita. Nah, itu yang kita lama itu pokoknya rapatnya itu udah akhirnya kita putuskan ya memang harus diberi informasi khusus, bahkan di SMA sama dengan yang domisili supaya tidak ada yang ngiri ya, karena udah sama-sama 30%. Nah, apalagi mau diirikan gitu kan. Kemudian untuk tadi daerah tinggi sudah saya singgung juga untuk sekolah swasta. Nah, setelah di DKI sudah menjalankan itu tadi Ibu Hima sampaikan, sudah dijalankan ya. Memang daerah-daerah lain belum ya. Ini kita akan ini mohon arahan Pak Menteri, kita akan sosialisasikan minggu ini ya. Minggu ini kita selesaikan atau minggu depan paling lambat ke pemerintah daerah seluruh Indonesia supaya langkah-langkah ini yang akan diambil ya, tidak hanya merangkul swasta tapi juga merangkul pihak-pihak terkait untuk membuat namanya apa itu pernyataan bersama itu, deklarasi ya, deklarasi SPMB bersih untuk minta dukungan dari semua pihak ya, baik dari ombudsman, kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, ya, termasuk juga kejaksaan ya, semua pihak lah. Dan itu sudah dilakukan banyak provinsi, banyak kabupaten kota sehingga mereka bisa berjalan dengan sangat baik. Kemudian tadi aplikasi sudah jelaskan, kita basisnya Dapodik ya. Kita tidak mengembangkan aplikasi untuk SPNB. SPNB dikembangkan oleh aplikasinya pemerintah daerah masing-masing. Demikian ya. Ya. Terima kasih Pak Gogot. Pak Menteri ada ingin menambahkan Pak? Saya nambahkan sedikit terkait dengan yang komunikasi yang tadi yang tidak diterima di negeri diarahkan swasta. Itu dasarnya adalah Permendagri nomor 3 tahun 2023. Yang itu sebenarnya pada tahun 2024 juga sudah banyak daerah yang telah menerapkan. Tapi memang itu sifatnya sesuai dengan kemampuan keuangan dan juga kebijaksanaan masing-masing pemerintah daerah. Waktu kami melakukan pertemuan dengan para gubernur di seluruh Indonesia di Jakarta untuk mendapat masukan itu, ada provinsi-provinsi yang memang sudah mengalokasikan APBD-nya untuk murid-murid yang belajar di sekolah swasta. Bahkan misalnya untuk kabupaten kota itu ada Kota Tangerang Selatan misalnya itu juga sudah mengalokasikan, kemudian Kabupaten Badung, Bali juga sudah mengalokasikan, dan pengalaman dari paparan mereka selama ini itu menjadi salah satu jalan keluar yang memungkinkan anak-anak itu dapat tetap belajar di sekolah walaupun tidak diterima di sekolah negeri. Satu hal yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya adalah data sekolah dan juga daya tampungnya itu sudah diumumkan sebelum SPMB itu dibuka di masing-masing sekolah, sehingga ada keterbukaan data publik. Karena selama ini, mohon maaf, salah satu persoalan yang timbul dari sistem PPDB yang lama adalah ketika sekolah itu menerima murid melebihi daya tampung, sehingga banyak kemudian sekolah itu yang sarana dan prasarananya tidak sesuai dan tidak mendukung. Kemudian yang kedua,
ada memang yang karena tidak menyebutkan sejak awal berapa daya tampungnya itu memang sengaja mengosongkan untuk memungkinkan adanya titipan-titipan. Nah, titipan itu dalam pengamatan kami dan juga laporan berbagai pihak itu ternyata ada angkanya. Nah, angkanya juga bervariasi menurut angka kemahalan masing-masing daerah dan sekolah gitu. Nah, ini yang kami antisipasi dari awal sehingga dengan dapodik yang sudah kita umumkan di awal, maka ketika sekolah menerima melebihi daya tampung, otomatis murid itu tidak terdata di dalam dapodik. Dan kalau murid tidak terdata dalam dapodik, maka dia otomatis tidak akan menerima, dia tidak akan terdaftar dalam dapodik kita dan dia tidak bisa mendapatkan dana BOS. Karena dana BOS itu hanya diberikan untuk murid yang memang terdaftar di dalam dapodik. Nah, ini yang kami antisipasi dari awal, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya masih terkait dengan komunikasi pemerintah daerah. Juga kami akan ada pertemuan waktu itu dengan Menteri Dalam Negeri, beliau menawarkan untuk ada Zoom secara khusus Kementerian Dalam Negeri dengan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Seperti retreat lah kira-kira begitu. Dan itu dengan sekali Zoom insya Allah cukup karena hanya berapa? 500 sekian ditambah 30 sekian. Jadi insya Allah dengan satu Zoom itu cukup. Akan menyampaikan SPMB yang sekarang sudah kita tetapkan dan kemudian menyampaikan kepada pemerintah daerah kewajiban untuk mereka mengalokasikan APBD-nya untuk membantu murid yang belajar di sekolah swasta. Sehingga kalau kami boleh menyebutkan sesuai mana disampaikan di awal tadi, SPMB kita ini mengembangkan atau menganut prinsip inklusif berkeadilan, sehingga semua anak Indonesia dapat menerima layanan pendidikan yang bermutu baik di negeri maupun di swasta. Kemudian untuk daerah 3T, terima kasih Bu Hima yang memberikan perhatian khusus. Kami memang untuk daerah 3T tadi sudah disampaikan juga di awal oleh Mas Gogot bahwa SPMB ini tidak berlaku di daerah 3T. Karena ya memang ada yang mau sekolah saja beruntung gitu. Atau ada sekolahnya juga beruntung gitu. Karena memang ini realitas kita, sehingga apresiasi kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu DPR yang memberikan perhatian khusus untuk pendidikan di daerah 3T. Dan itu yang waktu kita pertemuan awal dulu Ibu Hima, kita memperkuat tidak hanya layanan sekolah tetapi juga layanan belajar. Sehingga dengan pendekatan selain sekolah juga belajar, mudah-mudahan mereka yang di 3T juga kesemuanya dapat mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Jadi memang ini berlaku, kalau 3T tadi juga sudah disampaikan di awal, ada perkecualian. Itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Nah, yang terakhir yang saya kira sangat baru adalah SMA tadi, untuk jalur SMA bahkan juga untuk SMP juga. Tadi disampaikan di dalam SPMB ini murid itu diprioritaskan untuk belajar di sekolah yang terdekat dengan rumahnya. Dan ini bisa jadi mereka itu belajar lintas provinsi. Bisa jadi. Karena itu tadi Mas Gogot menyampaikan pentingnya kita komunikasi, karena ada provinsi tertentu yang dia tidak mau buka pintu untuk mereka yang berasal dari luar provinsinya. Padahal secara domisili itu lebih dekat. Saya tidak perlu sebut nama provinsinya ya, tapi saya beri contoh saja. Misalnya begini, ini sering saya ulang. Misalnya banyak warga Jawa Tengah yang tinggal di Blora, itu kan lebih dekat ke Bojonegoro. Yang itu lintas provinsi gitu. Hari-hari mereka itu memang aktivitasnya lebih banyak di Bojonegoro. Nah, dalam sistem ini dimungkinkan murid yang dari Blora itu belajar di Bojonegoro, itu ada. Nah, ini yang berbeda dengan sistem yang lama. Itu administrasi kewilayahan gitu. Nah, padahal realitasnya saya baru pulang dari Jogja, saya lupa ada SD tertentu di Jogja itu yang menarik. Jadi dia punya 2 kampus SD itu, kampus lama itu di kota Jogja, kampus barunya dibatasi oleh jalan kampung begitu, sudah beda kabupaten.
tapi sekolah yang sama. Nah ini kalau strict pakai wilayah administrasi, ini kan sudah beda wilayah administrasi. Sebelahnya kota itu apa Mas Arief? Sleman ya? Bantul ya? Bantul. Jadi sekolah lama itu di kota Jogja. Nah kampus barunya itu di Bantul. Padahal itu sekolah yang sama. Gitu. Nah kalau ini kemudian diberlakukan kaku mengikuti wilayah administratif, ini bisa jadi sekolah ini muridnya terbelah. Nah ini yang perlu saya tekankan terkait dengan sistem penerimaan murid baru yang berbeda dengan yang sebelumnya karena fleksibilitas yang memang memungkinkan mereka belajar lintas provinsi. Kemudian yang kedua, untuk SMA ini kami tekankan basisnya adalah provinsi. Basisnya adalah provinsi sehingga yang dipakai adalah rayonisasi. Sehingga dengan tadi kita sebutkan domisili itu persentasinya kecil untuk SMA. Yang banyak adalah prestasi. Beberapa saat yang lalu misalnya ke kota Semarang itu ada 2 SMA favorit yang berhadapan-hadapan. SMA 3, SMA-nya Bu Sri Mulyani dan Bu Retno, itu kan SMA favorit di Semarang. Itu seberangnya SMA 5 yang favorit juga. Nah, ini kalau kemudian tidak pakai pendekatan yang kita kembangkan ini bisa jadi persoalan. Oleh Bu Hima tadi, beberapa sekolah yang unggul favorit itu ngumpulin apa kemudian jalur persentasenya untuk memungkinkan mereka yang sebelumnya memang tidak bisa belajar di sekolah tertentu karena jarak itu bisa diakomodir dengan jalur prestasi. Itu pun kita tambah yang tadi jalur kepemimpinan yang sebelumnya tidak ada. Sebelumnya kan hanya jalur rapot, kemudian prestasi non akademik itu olahraga dan seni, sekarang kita tambah kepemimpinan. Dan ini saya kira juga satu bentuk afirmasi untuk memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk lebih aktif di organisasi. Ya Bu Hima ini bisa jadi anggota DPR sebagainya karena aktivis. Termasuk saya lah misalnya begitu bisa jadi aktivis, Mas Wamen juga jadi aktivis. Karena jadi aktivis kemudian bisa jadi wakil menteri, kira-kira begitu. Jadi karena itu maka leadership, kepemimpinan ini kita berikan afirmasi sebagai bagian dari jalur prestasi. Nah itu yang mungkin saya tambahkan terkait dengan sistem penerimaan murid baru tahun 2025-2026 yang keputusan menterinya secara lengkap, peraturan menterinya secara lengkap itu sudah bisa diakses di web kami, sudah bisa diunduh, tidak pakai di download ya, sudah bisa diunduh, kita harus disiplin pakai bahasa Indonesia, sudah bisa diunduh dan juga sudah bisa di-share. Nah yang paling akhir, tadi saya sampaikan di awal, informasi ini sudah kami share ke dinas-dinas pendidikan. Juga sudah kami share kepada UPT kami di semua provinsi, yang dengan cara itu, maka peraturan menteri ini sudah tersosialisasi, bahkan beberapa UPT itu sudah melakukan sosialisasi dan pertemuan dengan dinas-dinas terkait, walaupun peraturan menterinya belum terbit. Karena prinsipnya peraturan menteri ini sudah disetujui oleh Bapak Presiden, sudah juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu anggota Komisi 10 sehingga tidak menjadi sesuatu yang rahasia lagi. Kalau rahasia pun namanya rahasia umum. Yang hampir semua orang sudah tahu, tinggal legal formalnya. Jadi de facto itu sudah banyak beredar, hanya de jure saja permennya baru terbit tanggal 28 Februari yang lalu. Saya kira itu tambahan penjelasan saya. Sekarang jam 6:04. Silakan Ibu ya. Halo. Ya. Saya tadi penjelasan bahwa mereka yang tidak masuk ke dalam sekolah negeri bisa dialihkan ke swasta. Nah, sekarang kriteria swastanya yang seperti apa? Karena pemerintahan daerah mungkin punya keterbatasan kemampuan keuangan untuk membantu mereka yang sekolah di swasta. Contoh kalau di daerah Tangerang Selatan itu swastanya swasta elit semua itu, mahal-mahal semua, ya. Kemudian untuk misalnya di daerah Kemayoran, itu dapil saya jadi banyak laporan di Kemayoran itu. Jadi di Kemayoran itu SMK favorit ada 1, sementara itu dilingkungi oleh 12 RT. Mereka yang diterima hanya yang RT 1 saja sehingga RT yang lain iri, padahal dikelilingin, yang keterima hanya RT 1. Nah, apakah mereka yang daftar di SMK negeri kemudian tidak diterima, mereka dialihkan ke SMK lain, kan SMK juga terbatas. Apakah mereka yang dari SMK mau ke SMK lagi itu bisa?
kalau memang tidak ada di wilayah itu. Kemudian kalau mereka daftar SMA lalu nggak diterima, udah saya mau ke SMK, apakah memungkinkan SMA ke SMK atau SMK ke SMK berikutnya? Karena setahu saya SMK itu sangat sedikit begitu. Terima kasih. Untuk SMK biar Pak Tatang yang jawab, nanti yang tadi saya jawab. Ya, terima kasih Bu Hima. Kalau SMK kan sebenarnya tadi tidak sistem SPMB secara dengan proporsinya agak beda. Jadi yang pertama semua boleh masuk, kemudian ada afirmasi untuk daerah untuk yang berkebutuhan khusus sama tidak mampu, dan sisanya baru untuk lainnya. Jadi tingkat ininya mungkin kalau kita lihat dari sisi prestasi itu juga prestasinya basisnya raport, dan setelah raport nanti akan dilihat kesesuaiannya ibu bidang apa, mau desainer beda. Jadi hal-hal itu yang mungkin membedakan antara SMK dengan SMA. Dan tadi pertanyaan Bu Hima terkait kurasi, karena tadi Pak Menteri menyampaikan proporsi prestasi makin tinggi, maka orang minat untuk jalur prestasi akan makin banyak. Nah, betul-betul kredibel, dan disinilah maka validasi dari Pemda untuk tingkat kabupaten kota itu menjadi sangat penting. Karena sekarang namanya piagam, sertifikat, medali sangat gampang sekali. Nah, kalau tingkatnya udah agak lebih di tingkat provinsi dan nasional, itu kita sudah lebih dari sekitar 100 ribuan yang terkurasi, dan yang yang dikurasi itu bisa penyelenggaranya. Kalau saya misalnya kelompok jenius yang tiap saat ngadain lomba, maka ketika lomba saya sudah terkurasi apakah bintang 1, 2, 3, 4, 5, maka otomatis kalau anak saya menang muncul namanya di sistem tersebut. Jadi itu yang dimaksud untuk memastikan agar sertifikat-sertifikat prestasi-prestasi yang tidak kredibel bisa diminimalisir. Iya. Selanjutnya silakan Pak Gugot apabila tambahan. Mohon izin Bu Hima sedikit merespon yang tadi terkait dengan sekolah swasta seperti apa yang bisa menerima peserta didik yang tidak murid yang tidak diterima di sekolah negeri. Syaratnya hanya satu Bu, sekolahnya terakreditasi. Nah tentu tidak semua sekolah swasta juga akan bersedia, karena ini harus ada kayak perjanjian kerjasama. Sekolah swasta yang bekerja sama dengan sekolah negeri pada saat SPMB, mereka tidak boleh membuka SPMB di awal. Ini yang nggak berat. Jadi biasanya sekolah-sekolah yang bagus sudah membuka selesai sekarang. Sekolah sekarang itu sudah susah, bahkan tahun depan aja sudah ngantri. Jadi sekolah yang besar itu biasanya sudah tidak akan mau. Biasanya sekolah-sekolah yang minimal akreditasi, minimal memiliki akreditasi. Nah, yang di SPMB kan itu hanya daya tampung yang diusulkan oleh sekolah swasta. Tidak semua daya tampung dia harus mengikuti SPMB, tapi daya tampung yang disiapkan oleh sekolah swasta itu berapa? Katakan saya punya swasta satu rombel, ya satu rombel itu aja yang diikut SPMB kan. Pada saat melimpah peserta didiknya dia bisa diambil ke sekolah swasta tersebut. Jadi tidak satu sekolah satu angkatan semua nunggu SPMB di negeri akan sulit dilakukan. Demikian tambahan sedikit Pak Menteri. Iya, terima kasih Pak Gugot, Pak Menteri dan Pak Tatang atas tanggapannya. Karena waktu, sebelum kami akhiri, Pak Menteri ada ingin menyampaikan hal baru kepada Pak Menteri. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk SPMB kami anggap sudah cukup. Kalau ada pertanyaan nanti setelah berbuka ya, karena energinya sudah mulai lemes karena berbuka. Kami akan menyampaikan informasi yang sempat ditanyakan oleh banyak wartawan terkait dengan pembelajaran di bulan Ramadan. Mohon dapat ditayangkan. Nah ini, jadi kami ada perubahan tentang pembelajaran di bulan Ramadan. Oh, belum tayang di situ. Sudah ya. Nah, karena sudah tayang jadi tidak usah dibacakan. Ini yang
banyak ditanya sehubungan dengan pernyataan saya waktu acara Zoom dengan para pelajar merah putih. Dan perubahan ini sesuai dengan pertemuan kami dengan Menteri Perhubungan dan juga sesuai dengan peraturan Menpan ya Bu, tentang WFA dan juga himbauan atau arahan dari Pak AHY supaya libur itu H-7. Nah, sehingga dengan berbagai perkembangan dan dinamika itu, maka kami sampaikan untuk belajar mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah dan masyarakat itu tanggal 27 dan 28 Februari, kemudian 3 sampai dengan 5 Maret, sehingga insya Allah nanti tanggal 6 itu mulai pembelajaran mandiri di rumah akan berakhir, dan tanggal 6 sampai 20 Maret itu belajar di sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan. Kemudian 21 sampai dengan 28 Maret dan 2 sampai dengan 8 April itu libur Idul Fitri bagi sekolah atau madrasah satuan pendidikan keagamaan. Kemudian 9 April 2025 kembali belajar di sekolah atau madrasah dan satuan pendidikan keagamaan. Ini sudah kami sepakati dengan Menteri Dalam Negeri dan juga dengan Menteri Agama, tinggal menunggu tanda tangan surat edaran bersama 3 menteri. Sehingga karena itu maka mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban atas banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada kami terkait dengan pembelajaran di bulan Ramadan. Saya tidak tahu apakah ini termasuk masuk kantor apa tidak, saya tidak tahu. Jadi kalau masuk kantor ini sekolah, jadi kantornya saya tidak tahu karena menterinya juga nggak tahu, apalagi stafnya gitu. Ya, saya kira demikian ya sebagai tambahan informasi, dan sekali lagi ini sudah merupakan keputusan kami dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama yang insya Allah dalam waktu dekat surat edaran bersama akan kami tanda tangani bertiga. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran rekan-rekan wartawan dan juga Ibu Hima, Wakil Ketua Komisi 10, Pak Wakil Menteri, Pak Fajar dan Pak Atib, Bu sekalian. Kita akhiri untuk pertemuan ini dari saya, karena tidak buka Mas Anang, yang untuk Mas Anang bisa menunggu sampai saat adzan maghrib. Jadi yang adzan saat terus gitu. Jadi selalu yang adzan itu saat, namanya saat adzan maghrib, itu yang paling ditunggu oleh banyak orang. Mukti tidak adzan maghrib, yang adzan adalah saat namanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri atas informasi pentingnya yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan media. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan juga meningkatkan pendidikan di kita untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri pertemuan taklimat media pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.